tua. Kuku untuk jadi batu baterai betulan kamu yang lek ya. Mau lek. Injak dia sudah. Ayo sudah, temenin. Kita cus. Kita cus. Story. Yuk. Udah mulai pusing gua. Jadi ada 3 ya. 3 story yang mau kita ambil ceritanya. Dalam artian, uh, seperti apa sih gitu. Manusia-manusia yang berkomitmen itu stylenya seperti apa? Modelnya itu seperti apa? Nah itu keren nih. Modelnya kayak apa? Yang bisa dipegang komitmen. Oke, gua pinggirin dulu. Nanti gua dimarahin sama Om TikTok. Tapi ini asapnya kemana larinya? Sana kayaknya. Sorry ya, gua ngasep coy. Oke, kita mulai. Kita mulai sayang ya. Ada 3, 1, 2, 3. Dan diklarifikasinya sudah nih ya. Klarifikasinya di sini yang kita taruh. Oke, kita mulai. Yang pertama, manusia yang seperti apa sih yang berkomitmen? Yang berkomitmen. Oke, sudah. Oke. Yang kedua, manusia seperti apa yang berkomitmen? Stylenya, bentuknya, modelnya. Yang kedua ini. Wah, sekali dia. Hmm. Hmm. Thank you. Ya, makasih. Yang ketiga, manusia seperti apa yang bisa berkomitmen? Dari kondisi dan modelnya, stylenya, tipikalnya, modelnya. Oke. Stylenya manusia ini. Oke. Sudah kita dapatkan. Kita tarik dulu.
Ya, kagak cukup aja tempat gua. Kosong kan ini tempat, isi aja terus. Tarik. Ah, ah, oke. Sutra. Wah, mati. Oke, kita mulai. Yang pertama, manusia yang bisa berkomitmen. Apakah yang pertama ini dikatakan bisa berkomitmen atau tidak? Yang pertama, manusia-manusia yang tidak pernah adil. Tidak pernah adil dalam membagi apapun. Manusia yang nggak pernah punya adil, nggak pernah adil. Ujung-ujungnya mendapatkan keadilan dari Tuhan. Isinya karma aja sama nih orang gitu. Karena apa? Orang pertama ini adalah manusia ini tidak pernah adil. Nggak ada adilnya. Nggak pernah adil intinya gitu. Mau dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, tidak pernah adil. Tidak pernah adil selama hidupnya. Bayangin, nggak pernah adil cuy. Oke, kenapa sekarang ini dia tidak pernah adil? Karena manusia ini selalu bermain api. Selalu bermain api di mana-mana dia suka. Dan pengecut, tidak pernah setia, pengecut. Tidak pernah setia, pengecut, tidak punya keberanian. Gayanya aja sih enggak, tapi isinya kayak bandot. Ada bandotnya ya, lihat ya. Gayanya aja kayak singa, tapi modelnya kayak bandot. Tuh. Dan manusia ini tidak pernah baik dalam komunikasi. Selalu pingin harapannya, inginnya semuanya baik, tapi tak mampu. Manusia ini tidak suka, komunikasinya ngawur, hancur. Apapun bentuk komunikasi dia, orang ini nggak bisa ada keberanian untuk komunikasi. Sukanya bermain api, tapi begitu diklarifikasi nggak mau. Karena apa? Manusia ini nggak punya keberanian, penakut, pengecut. Paham ya storynya ya? Pengecut, penakut, tapi berani main api. Kalau ditantangin nggak berani. Udah gitu nggak pernah adil jadi manusia. Nggak gentleman ya. Kurang lebih seperti itu. Dan maunya bahagia sendiri. Maunya happy sendiri. Maunya makmur sendiri. Maunya sejahtera sendiri. Namanya orang nggak adil gimana sih? Orang nggak adil itu ya begitu.
Maunya happy sendiri, maunya senang sendiri, semuanya maunya sendiri, nggak mau dia. Sayang. Bahkan manusia-manusia ini, manusia-manusia itu panas gua. Manusia-manusia ini, ya, manusia-manusia ini matre yang dipikir dalam otaknya hanya uang, uang dan uang, money and money, only money. Gua kayak dekong gue ya, kayak dukun, anjay. Biasa Kalimantan bro. Ini orang hutan yang ngomong ini. Wah, ini monyetnya Kalimantan ini. Yang menyembuhkan hati-hati yang semua terluka, yang sakit. Hati-hati sama bekantannya Kalimantan. Ngakak gua. Aduh. Guyon-guyon iklan-iklan itu iklan. Dan sekarang yang terjadi apa? Bekantan tidak lawan. Sekarang di orang pertama, manusia pertama. Kondisinya pusing, stres, pening, menghadapi semua kehidupan yang nyata-nyatanya hanya PHP semua. Dan orang yang dia usahakan dan perjuangkan, angkat tangan, meninggalkan. Atau bisa semua kebohongan itu pun terungkap. Dan dia pun sekarang pening kepala Barbie. Puyeng, stres. Karena sebuah pilihan dari sebuah keputusan yang diambil untuk memperjuangkan seseorang ternyata angkat tangan. Dan dia pusing dengan pilihannya dia, keputusan yang diambil. Depresi, stres, frustasi, beban. Kita cerita tentang model-model ya. Bercerita buku tentang model-model. Kadang sebuah buku pelajaran itu kan ada uh, algoritme, model-model, pola-pola. Kita kayak belajar sains. Bukan baca kartu ya kita ya. Kita belajar pola sains. Manusia kedua. Paham ya yang pertama ya? Yang kedua. Seseorang yang bahagia. Tapi tak seperti bahagia. Kesepian. Orang kedua adalah orang-orang kesepian. Orang-orang yang selalu meninggalkan hanya untuk mencari bahagianya sendiri. Yang selalu meninggalkan kalian. Gitu. Manusia yang meninggalkan semua kebahagiaannya.
untuk mencari kebahagiaannya sendiri, ternyata no. Masak sendiri, cuci baju sendiri, tidurnya pun sendiri, ternyata hanya mimpi. Ini ya, ingin bahagia untuk sebuah keputusan yang diambil itu dia ingin bahagia. Tapi kebahagiaannya itu dia tinggalkan untuk kebahagiaan yang lain gitu loh, paham? Dia meninggalkan bahagia, tapi bahagia yang dia tinggalkan untuk mencari bahagia lain gitu loh. Paham ya? Kenapa? Karena sebuah permainan. Manusia ini maunya enak. Manusia ini selalu menari di atas kesulitan. Menari di atas apa yang dia anggap tidak penting. Dia lebih baik membahagiakan orang lain daripada membahagiakan diri kalian. Dan ujung-ujungnya kebahagiaan yang disangka membawa kenikmatan, kecewa. Kecewa dari sebuah keputusan yang dia ambil untuk bahagia. Tapi dia mengorbankan bahagia yang lain. Dan notabene menari di atas penderitaan orang lain untuk kebahagiaan dia sendiri. Dan akhirnya manusia ini terbakar dengan keputusannya. Manusia ini membakar dirinya sendiri. Manusia ini akhirnya terbakar dengan pilihannya sendiri. Keputusannya ya, keputusan bahagia. Ternyata bahagia yang diambil oleh orang tersebut, manusia tersebut, ya, hanya bermain dengan nafsu dan hasrat. Membakar semua kebahagiaannya, mengorbankan kebahagiaannya, ya, berkomitmen hanya karena nafsu, ternyata kecewa dengan yang dia pikir ini bisa membawa kebahagiaan yang sempurna. Ya. Ternyata membakar dirinya sendiri, kebakar dengan keputusan kebahagiaan yang dia raih. Apa ya ribut ya? Dan dipikir bahagia itu seperti membalikan telapak tangan. No. Karena nafsunya untuk kehidupan yang baru, takdir yang diambil untuk dia paksakan. Banyak yang mengorbankan keluarga dan anak-anak hanya mencapai kebahagiaan. No, tidak ada yang dianggap bahagia. Karena manusia kedua berani mengorbankan keluarga, berani mengorbankan apapun. Kalau yang di pertama itu tidak adil. Kalau yang kedua ini berani mengorbankan. Ya. Apa sih yang diinginkan manusia ini? Kebahagiaan dari sebuah proses kehidupan secara instan. Orang ini ingin bahagia secara instan, tidak mau proses, maunya cepat-cepat. Nggak ada namanya orang nanam tumbuhan bisa jadi tumbuh duit, itu nggak ada. Mencari kebahagiaan di atas kebahagiaan orang lain. Dan tidak ada keseimbangan dalam hidup. Dia anggap bisa menyelesaikan semua apa yang dia pikirkan. Jadi gini, hidupnya dia ini naik turun. Bahkan naik turunnya itu sama seperti
api yang membakar dirinya sendiri. Memang masalah uang juga mendominasi. Ujung-ujungnya adalah dunia yang dia pikir endul, dunia yang dia pikir ini membahagiakan. Tidak ada kebahagiaan yang dia bisa dapat. Apa sih yang dia cari? Keberuntungan. Jadi orang ini bermain beruntung gitu. Namanya orang bermain ini. Naomi, Nam, Nam. Terus gue keluar begini ngambil paket. Naomi, Nam, paket. Yuh, baru keluar dua-duanya. Apa ya? Udah teriak, udah keluar. Udah paketnya dia, gue suruh ngambil. Bertaruh, betul. Dipertaruhkan demi keberuntungan. Jadi mengorbankan satu untuk mendapat peruntungan. Mengorbankan sebuah keluarga bisa, mengorbankan sebuah kondisi bisa, hanya untuk mendapatkan peruntungan. Dia mengorbankannya. Bismillah. Dan apa? Loh, ada satu lagi. Dan berkorban hanya demi untuk mendapatkan kebahagiaan, terutama cinta. Terlalu tinggi berhayalnya. Ini orang terlalu tinggi. Hayalan tingkat dewanya tuh terlalu tinggi. Ingin perubahan secara instan. Perubahan yang secara instan itu ternyata hanya semu belaka. Apa yang dia hancurkan? Yaitu hubungan rumah tangga bisa. Mengorbankan loh ya. Ini kita berbicara mengorbankan. Apa yang dia korbankan untuk sebuah tujuan, dia bisa sukses dan berhasil. Secara finansial juga tidak ada. Dia menginginkan hidupnya bisa terang menderang, bisa sukses dengan cara mengorbankan dan mempertaruhkan kebahagiaan yang sudah didapat tapi dikorbankan. Jadi manusia kedua berani mengorbankan. Sadis. 3, bismillah. Manusia ketiga. Orang-orang yang bermain dengan hubungan sebagai pengkhianat. Dengan sadis manusia ini selalu merindukan hubungan yang bukan satu saja. Manusia yang berperilaku pengkhianat tidak cukup dengan satu komitmen. Tidak cukup. Bahkan kebohongan yang dibuat manusia yang tidak pernah
cukup, serakah, selalu full dengan kebohongan. Manusia-manusia pengkhianat, manusia-manusia yang selalu serakah, selalu hidupnya drama dan penuh kebohongan. Untuk sebuah kebahagiaan dari sebuah takdir yang dia harapkan bisa, ternyata orang serakah tidak akan bisa mendapatkan segala sesuatunya. Mengejar sejauh-jauhnya melangkah. Apa yang dia dapat hanya untuk kebahagiaannya sendiri? Nggak bisa. Manusia ini manusia serakah. Yang ketiga ini serakah. Sudah serakah, pembohong, tidak bertanggung jawab. Selalu lari ketika ada masalah. Selalu menghindar ketika ada masalah. Tidak mau menyelesaikan apapun itu bentuknya. Dan orang tersebut, manusia tersebut, rata-rata tidak banyak ngomong, pendiam. Tapi tidak pernah bisa diatur. Merasa seperti kapten yang membawa kapal, tapi dia bukan nakodah yang bisa mengendarai sebuah kapal. Yang hanya berdiam diri. Manusia yang hanya berdiam diri, yang tidak pernah mau bertanggung jawab, bahkan berbohongnya ia juga tidak pernah cukup. Intinya tidak pernah cukup. Manusia yang nggak pernah cukup. Serakah. Bahkan manusia golongan ketiga, nafsunya besar. Selalu bernafsu birahi. Orangnya sabar, tapi orangnya diam, orangnya sabar, tapi serakah. Yang diumbar dalam hidupnya hanya nafsu. Paham ya? Hanya nafsu. Dan hidup dibuat seperti permainan. Hidup dibikin sebuah permainan. Bahkan kalau bisa, semua bisa disulap menuruti apa yang dia mau. Bahkan dia melakukan sebuah cerita yang notabene ujung-ujungnya cuma untuk birahi. Dia mempunyai cerita yang begitu magic, begitu keren. Ceritanya itu dibuat sampai kalian terlena. Yang isinya cuma nafsu. Lanjut. Kenapa? Tidak akan pernah mau menetap. Orang-orang tersebut selalu tidak pernah menetap. Dalam artian, apapun yang terjadi, dia tidak mau menanggungnya sendirian. Menghilang dari sebuah kondisi karena tidak mau susah. Terutama mengenai finansial. Dia tidak mau dibebani dan disusahkan oleh finansial. Bahkan beberapa melihat kalian yang penuh dengan finansial. Hanya karena nafsu. Dan hidupnya tidak lebih dan tidak kurang.
terikat dengan kondisi yang sulit. Setiap kali manusia ini mempunyai harapan atau niatan, itu nggak ada pernah bagus. Nggak pernah bagus. Nggak ada bagusnya. Bahkan dia membuka kebahagiaan, membuka pintu kebahagiaan, membuka tembok kebahagiaan, membuka jalan kebahagiaan. Dengan niatan tidak baik. Semua karena nafsu saja. Yang pertama adalah manusia yang tidak pernah adil. Yang kedua, manusia yang mampu mengorbankan kebahagiaannya. Yang ketiga, manusia yang hanya manusia serakah yang tidak pernah cukup, bahkan hanya nafsu saja. Tidak pernah punya niatan apa-apa. Namanya manusia serakah, tidak cukup. Inilah manusia yang tidak akan mungkin pernah komitmen. Tidak pernah komitmen. Sampai kapanpun. Klarifikasi di sini. Klarifikasi di sini adalah Teguh, apa kabar? Long time no see. Kamu jangan lihat mamamu begini ya. Mamimu begini, kau jangan lihat mamimu. Aduh, anak gue masuk. Oh, iya. Ada apa sama mamiku katanya? Konten sayang, konten ya. Oke, kita lanjut. Klarifikasinya adalah klarifikasi dari ketiga konsep ini tadi ya. Rata-rata sekarang ini jiwa manusia ini semua labil. Isinya toksik semua. Isinya tentang mistis semua. Isinya tidak pernah tahu mana baik, mana buruk. Matanya ketutup semua. Kenapa? Kenapa ketutup? Karena isinya tuh toksik semua, devil. Toksik. Mengundang karmik. Mengundang karma. Manusia-manusia yang toksik. Manusia-manusia yang devil. Walaupun dia orang ini tahu, saya ini devil. Saya ini toksik. Saya ini nggak bener. Tapi manusia ini tahu. Makanya di manusia seperti ini rata-rata tidak pernah tahu mana benar, mana salah. Buta. Saking butanya, dia tidak paham bahagia itu seperti apa. Bahagia yang dia bagi atau dia ingin mengembalikan kebahagiaan yang sampai sekarang dia tidak tahu bahagia itu seperti apa. Mana tahu orang kayak begitu bahagia. Tidak akan mungkin dia akan pernah dapatkan bahagia seperti apa. Nggak tahu bahagia itu seperti apa. Bahkan manusia yang tidak pernah mempunyai tanggung jawab terhadap keputusan yang dia putuskan. Semuanya membuat
kondisi betul-betul hancur ya. Orang-orang yang tidak pernah punya keputusan yang valid. Orang-orang yang tidak pernah bersemangat hidup. Keputusan itu nggak pernah ada yang valid. Meleset semua. Bahkan manusia yang tidak pernah bertanggung jawab, tidak pernah mempertanggungjawabkan, bahkan memperjuangkan boro-boro. Manusia nggak punya tujuan itu nggak bakalan mungkin bisa menjadi baik. Dan pesan klarifikasinya ada. Terkurungnya semua kebebasan. Manusia ini nggak mau dikurung. Manusia ini ingin bebas. Manusia ini nggak mau dibatasin. Manusia ini betul-betul tidak pernah mau kalau dibatasi. Dengan cara apapun, mau komunikasi, mau tentang keputusan, apapun ya, tidak mau dibatasi. Samudra, manusia yang tidak mau ditutup. Tidak mau dibatasi dengan apa? Komitmen. Nyata ini. Manusia ini tidak mau dibatasi dengan komitmen apapun. Komitmen. Tidak akan pernah mau berkomitmen. Tidak akan pernah mau dibatasi dengan apapun juga. Kalaupun sudah dalam pernikahan juga tidak akan pernah mau dibatasi apapun juga. Dan rata-rata ketiga-tiganya bermain dengan komitmen, keadilan Tuhan juga turun mempertanggungjawabkan komitmen yang dibuat. Kontrak sudah ditandatangani, komitmen sudah ditandatangani. Silahkan Anda bayar di kasir, silahkan Anda buat semua. Keadilan Tuhan tidak mungkin salah. Manusia yang tidak pernah berkomitmen lagi menunggu atau sedang berjalannya sebuah karma. Dan doa yang terucap manusia seperti itu. Manusia ini ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan semua bisa bersama. Ya, Tuhan itu tidak pernah salah. Manusia boleh bermimpi. Tapi kalau impian yang diambil itu tidak sesuai, bahkan impian itu secara paksa, maka jangan harap ada kebersamaan untuk sebuah impian yang begitu bahagia. Sulit. Aiko, dan waktunya pelepasan. Waktunya untuk pergi. Ada beberapa yang mendenial, melakukan semua tindakan ini tanpa ampun. Namun apa yang dia perbuat, semua pergi meninggalkan. Karena apa? Semuanya ending. Tuhan mengendingkan semuanya tanpa batas. Waktunya pergi. Kenapa? Kenapa harus dia tinggalkan? Ya, pembalasan dari sebuah kebahagiaan yang dia tinggalkan. Lihat, I'm with the rest of the family. Bahagia bersama keluarga. Bahagia bersama orang yang dicintai dalam arti. On the reverse. Apa yang di-endingkan? Family. Kita tidak berbicara manusia yang sudah menikah ya, tapi global. Yang di-endingkan adalah family. Maka Tuhan mengendingkan juga Mokate family seperti apa juga. Hidup itu pilihan, kata Tuhan.
Kamu memilih cinta, ya pilihan itu pun yang akan memilih kamu. Hidup itu kayak berseri. Kamu memilih kehidupan yang seperti apa, ya kamu akan memilih itu untuk hidupmu. Hidup itu pilihan. Perjalanan yang panjang membuat seseorang melakukan tindakan yang dianggap benar. Rata-rata manusia yang tidak pernah setia dan terlalu tinggi harga dirinya dipastikan dia pun akan mendapatkan konsep hidup yang betul-betul sulit. Dan semakin kalian berdoa di malam hari, itu sebagai tanda ucapan ciuman selamat malam yang Tuhan berikan kepada manusia-manusia yang jauh. Ucapan dari sebuah hadiah. Dan diklarifikasi semesta, universe berkata, manusia terlalu banyak mau. Manusia yang tidak pernah melihat satu serakah. Tujuan dari manusia itu tidak akan ada yang berhasil, terutama yang bermain atas nama cinta. Kebahagiaan untuk cinta yang baru, ya awalnya boleh, tapi setelah itu, kenapa? Yang namanya kebahagiaan, dunia dan akhirat, kebahagiaan tidak bisa menutup mata. Baik dan buruk itu tidak boleh kalian cuekin. Tapi manusia yang tidak peduli dengan baik dan buruk, yang penting dia happy, yang penting dia punya cuan, yang penting dia mendapatkan keuntungan dan keberuntungan. Ya Tuhan tidak menutup juga. Tuhan punya akses gitu. Tuhan punya akses banyak. Dan solusi yang dicari sampai sekarang tidak ditemukan. Beberapa orang ingin kembali mencari solusi dari sebuah hati yang terdalam. Ada beberapa ingin ketemu sama kalian. Tapi buat kalian itu bukan sebuah kemenangan. Kalau datang hanya memberi sebuah kepedihan buat apa? Tidak ada kepuasan yang diambil. Orang-orang hanya bisa merasakan adanya sebuah kemenangan dan kepuasan ketika bisa masuk lagi di kehidupan kalian. Why? Mimpi terlalu tinggi. Manusia-manusia ini bermimpinya terlalu tinggi, bahkan hidup secara instan dan drama itu mana bisa. Semua berimbas pada finansial, semua berimbas pada sandang pangan papan. Imbasnya sangat besar. Kenapa? Mempermainkan sebuah komitmen ini tidaklah mudah. Tidak mudah mempermainkan komitmen. Yang notabene manusia-manusia pembohong, manusia-manusia yang tidak tahu berterima kasih. Jangan harap untuk sebuah kebahagiaan dari apa yang dia inginkan di dalam kehidupan. Ini hilang. Tidak bisa menetap. Dan kita coba cek. Yang pertama, bottomnya apa? Nanti kita lanjut ya. Bottomnya apa? Yang pertama, manusia tidak pernah adil, keadilan Tuhan juga sama. Ya, manusia-manusia yang bermain, manusia-manusia yang tidak pernah adil, antara hitam dan putih, maka hidupnya juga akan sama dengan cara yang lebih drastis. 2, cinta. Manusia mengorbankan manusia yang lain demi bahagia dengan cinta yang lain.
sampai sekarang tidak akan dia tahu cinta itu seperti apa. Tidak akan dapat sebuah cinta. Oke. Yang selalu serakah, bermain dengan hasrat, tujuannya hanya untuk bisa bahagia, sejahtera, hanya mimpi. Dia mengikat tali yang dia tarik sendiri. Dia menggantung dirinya sendiri. Ya. Dan bottomnya adalah keseimbangan. Keseimbangan yang dirasa ini tidak sama. Apa yang dipikir tidak sesuai dengan pemikiran. Tidak ada keseimbangan yang harus bisa dirasakan. Ya. Dan bukan soulmate. Apapun bukan soulmate. Bukan saudara sejiwa. Manusia-manusia yang seperti itu, no, bukan sejiwa. Ya. Kelanjutan cerita Nanas dan Lala. Penyu datang-datang. Oke, apa? Keseimbangan lagi. Ya. Dua ya. Manusia ini hanya mau keseimbangan buat dirinya sendiri. Dipastikan itu bukan soulmate karena manusia-manusia yang mau enaknya sendiri gitu. Dan ini tadi sudah Mami reshuffle. Entah kenapa kembali lagi. Kalian ngelihat Mami nge-reshuffle ini nggak ya? Please, ada yang lihat? Mami sudah nge-reshuffle ya? Mami cari nggak ada. Harusnya kan jadi satu tadi. Apa ya, kita reshuffle lagi ya. Apa yang harus dalam sebuah perjalanannya. Tadi kayaknya udah di reshuffle, Mi. Ya makanya nggak ada. Harusnya kan jadi satu sama diklarifikasi ini. Dan apa-apa. Rata-rata manusia-manusia itu sakit. Otak, hati, jiwa, dan pikirannya. Manusia yang tidak pernah tahu bagaimana caranya mengerti dengan kondisi orang lain. Karena tidak pernah mau tahu. Dan manusia yang tidak pernah memberikan perhatian dengan orang lain. Manusia-manusia yang tidak punya perhatian. Manusia-manusia yang tidak pernah punya pemikiran. Manusia-manusia yang tidak pernah punya ngerti sama orang itu tidak ada. Nggak ada punya hati gitu. Manusia-manusia yang ingin bebas. Tidak pernah mau mengontrol dirinya. Manusia yang ingin bebas. Karena sebuah addiction dan kondensi ya. Manusia-manusia yang penuh dengan
edik, dan ketergantungan. Manusia yang tidak pernah, ya Allah, terbang-terbang, optimis dalam hidup, selalu saja negatif thinking. Manusia yang tidak pernah optimis ya, negatif thinkingnya, dan selalu maunya hidup terpisah. Mau hidupnya itu terpisah. Tidak mau bersama. Karena manusia ini menganggap kalian tidak layak menerima cinta, kasih sayang, dan perhatian. Dan manusia tersebut tidak pernah siap. Karena apa? Kalian itu tidak pantas. Bahkan, mereka menganggap kalian itu tidak pantas karena kalian bukanlah soulmate, bukanlah keluarga sejiwa. Bahkan mereka tidak tertarik sama kalian. Tidak ada ketertarikan apapun bentuknya. Karena kalian tidak menawan, tidak tertarik. Inilah perjalanannya. Walaupun tadi ada kendala sedikit, tidak apa-apa ya. Ngomong-ngomong gua panas anjir. Itu yang terjadi. Wah, panas. Paham ya? Aduh, gimana dong caranya bukanya nih? Sudah seperti itu. Kumat lagi gua. Teng teng dereng. Teng teng dereng. Teng teng dereng. Teng 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 dereng. Teng teng dereng. Teng teng dereng. Teng teng dereng. Teng dereng. Teng teng dereng. Pengantin wanita telah memasuki ruangan upacara untuk pembacaan kumat gue. Begitu cintaku, ya. Ceritanya seperti itu. What time is it now? 16:45. Takdir dari sebuah kesabaran karena kecewa dari sebuah tujuan untuk sebuah harapan. Endul. Betul? Kalian mana? Ngomong, orang sudah ending loh. Keenakan nih, aku mau buka tapi Sekali diam-diam baik. Dibuka, jangan ditutup terus, buka biar enak. Buka warung. Enak ya dibuka ya. Aku belum mau berangkat, baru siap-siap. Hujan nih. Di sini tadi berubah lagi Eke coba. Menjadi ten. Siap-siap gandeng mendapat pembentukan. Nona Kakimi dibuka. Apa sih? Typo lo. Dirimu kan sudah dibuka sama yang di situ, ya kan? Kalau aku mah yang bukanya di sini Hasta, aja. dibuka Hasta. Gak bisa, Wujudkan Mami. dirimu. Wujud. Aku mau mandi, jangan dibuka. Bantu dibukain apa? Bahasa Sunda. Jangan dibuka, aku mau mandi. Buka warungnya jam berapa? Buka warungnya. Ini Jam sudah. Siapa yang mau Ini sudah siap-siap. Aku tinggal berangkat. Ada kakak di sana sama adek.
Kak Hasta, Ya, Saya terima. dandan dandan yang Kasih. cantik. iya. Makasih, Ma. Siap. Dandan yang cantik ya kan sambil berdoa. Oh iya sambil berdoa sama Tuhan. Iya benar. Jadilah kasih. Kejarlah Aku izin turun ya, Mam ya. Ya, bentar lagi Aku mau bubar dulu. siap-siap. Oke, Makasih. makasih. Waalaikumsalam. Gua mau nanya sama Penyu. Penyu, lu ngomong nanas sama apa tadi? Lala. Nanas sama iya. Siapa itu? Aku lihat dulu. Kamu tumben-tumben masuk di roomnya Mami. Tiba-tiba ngomongnya begitu, Nanas sama Lala. Lala anakku, Mam. Wah, iya. Aku dan dia. Katanya aku dan dia. Kamu ini baru kenal Mami atau gimana sih? Si Penyu ini. Lala katanya. Pret. Penyu mah. Penyu kuya. Mami bukan peramal, sayang. Mami story perjalanan hidup. Mami Dona. Story. Bukan meramal. Kayaknya sering dia masuk di rumah Mami, Mam. Dia itu tahu si Penyu ini. Cuman karena nggak stabil kan, keluar masuk gitu. Kayaknya Mami kaget. Kalau emang itu Penyu anak lama, anak yang sering ikut, nggak mungkin dia akan bertanya gitu. Dia paham lah. Ya Mi, bukan gitu, tapi aku lagi galau. Makanya ngapain kamu tanya gitu loh. Harusnya kamu belajar. Bukannya malah kamu tanya. Aduh, Belajar, Kak. Kan kamu kan Udah maksudnya loh. kan anak lama nih ya. Kalau fokus mengikuti story-nya Mami, gak akan galau-galauan lagi. Ngapain galau, buang aja ke toilet. Happy. Anak lama pasti paham. Kan Mami bukan Buang-buang peramal, energi. kaget aja Mami. Kamu nanya Buang-buang gitu energi. loh. Fokus aja sama diri sendiri, percantik diri, perbaiki diri, kerja kamu maunya apa, itu. Ngapain mikirin orang yang gak penting, belum tentu dia mikirin lu. Ya kan? Percantik dandan, perganteng kalau kamu cowok. Jangan galau, Kakak Penyu. Soalnya biaya Sini tuh healing nggak ada yang mahal. Mami tahu dari dia pertama loh sampai sekarang itu sebenarnya perubahannya sudah ada, bukan nggak ada perubahan, udah banyak perubahan dia. Cuma karena ada satu yang bikin dia galau ya karena itu tadi masuk orang, akhirnya buyar healingnya. Ambiar sudah peng. Akhirnya aku dan dia lagi deh. Memang harus. Aku loh, Mam, dari tadi ngantuk. Kapan kamu ngantuknya? Gak usah ketawa loh. Kena loh. Ayo, kena ya. Kena. Ini. Iya, semangat. Fokus aja. Jangan mikirin dia, ini. Ngapain buang-buang waktu? Belum tentu dia mikirin. Ya kan? Iyalah. Iya, betul. Obat healing mahal. Buang-buang Tolong energi. diingat ya. Fokus. Misalkan percantik, perganteng, persehat. Lahir Obat ini batin. mahal, obat sekolah mahal. Jangan buang-buang waktu Tadi untuk gua hal-hal kaget yang gak gitu penting, Kak. Dirimu tuh anak lama. Iya, semangat, tapi semangat yang endul. Yakin. Cintai diri sendiri, cintai diri sendiri. Ore. Nah, apa itu cintai diri sendiri, say? Ya, percantik. Ketika kamu mikirin ke situ, langsung kamu nyalain musik, apa yang kamu suka, kamu jalan-jalan kek, fokus kerja, ngerjain apa aja yang kamu suka, keluarga,
dirimu tuh yang penting dulu. Kamu gulung-gulung dia Kan mikirin kalau enggak kan? kalau dipikirkan Jangan dia buang anak waktu. lama ya. Iya, anak lama. Pengen Kaget banget. aja sih Mami. Jujur, kamu datang-datang kayak begitu nanyanya ya, Mami kaget lah. Tadi aku mau jawabin takut salah, takut ini orang baru apa orang lama ya. Anak lama karena Ya enggak, mereka selama nggak saudaranya balance. selama enggak balance ya dikasih tahu lah. Kadang-kadang kan pas Mami lagi story itu kok stop gitu loh. Dia mau Iya, ending kan tadi itu. iya tinggal dikit Makanya, lagi. ya, dengerin. Makanya kamu masuk tadi. Ini story, ini buku perjalanan cintanya tuh kembali lagi. Padahal aku udah reshuffle, udah jadiin satu. Lu mana aku cari lu? Balik lagi. Energinya balik lagi. Nah, masuklah kau. Loh, bertanyanya ini gimana, Mam? Nanas dan Lala. Nanas dan Lala kaget lah aku. Nanas memang nanas sekali tadi. Lala anak Panas gue lagi, cuy. manas. Gak Kapenyu apa-apa, ikut Penyu. itu di Gak apa-apa, kita saling support satu sama lain ketika saudaranya, walaupun kita nggak tahu kamu siapa, saya siapa. Tapi secara di sini kan ngasih yang positifnya, go gitu. Kita kan Bangunlah, jangan keluarga. di situ-situ terus. Kasihan aku tuh. Kita ini keluarga gitu loh. Saling mengingatkan itu baik. Ya, saling support, saling sharing, saling menyemangati. Siapa Gak lagi? apa-apa, Kak. Percantik diri mulai dari sekarang ya. Perganteng. Olahraga, nge-gym, Itu. poles-poles. Itu sudah. Poles-poles. Dimulai dari kerap. nol. Ya, semangat pasti bisa. Di sana tuh ngantri. Banyak Oh, kamu yang udah mau. cantik gitu loh. Aduh, masa mau kembali lagi ke pengaturan awal, pengaturan pabrik. Mati satu, tumbuh 1000. Hahaha. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami, Sama. mami gara-gara kagak tahu mami. Kayak gue bisa move on aja. Memang kayak yoyo. Loh, So, kok turun lagi Karina? nah itu berjuang untuk bisa jadi. Jangan kembali.